Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman pendengar. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rehan di program Suara Keadilan. Siang ini hati kita semua terasa berat. Kita akan membahas sebuah tragedi yang merenggut nyawa seorang anak. Kisah yang mengguncang nurani kita bersama. Seorang anak yang berusia 10 tahun yang seharusnya pergi mengaji dengan penuh semangat, justru kehilangan nyawanya dengan keji. Ini bukan sekedar berita kriminal biasa, tetapi cermin dari masalah sosial, hukum, dan psikologis yang lebih dalam. Siang ini kita telah menghadirkan 3 narasumber untuk melihat kasus ini dari berbagai perspektif. Ada Ibu Lia, seorang psikolog anak, Ibu Ica, praktis hukum yang akan menjelaskan aspek pidana, dan Ibu Viana, aktivis perlindungan anak. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat siang Mas. Baik, kita masuk yang pertama, dampak psikologis. Baiklah, kita mulai dari Ibu Lia sebagai psikolog. Bagaimana Anda melihat dampak psikologis yang dialami tidak hanya oleh keluarga korban, tapi juga masyarakat sekitar, terutama anak-anak lain? Terima kasih Mas Rehan atas kesempatannya. Dampaknya sangat mendalam bagi keluarga. Ini trauma luar biasa. Kehilangan anak dengan cara paling tragis. Mereka bisa mengalami syok, depresi, dan kecemasan berkepanjangan. Sementara bagi anak-anak lain di sekitar, khusus ini menimbulkan ketakutan yang nyata. Mereka mungkin takut pergi ke sekolah atau mengaji sendirian. Kita perlu mendampingi psikologis tidak hanya untuk keluarga korban, tetapi juga masyarakat luas agar ketakutan ini tidak menjadi trauma kolektif. Apakah ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan untuk mendeteksi trauma pada anak atau keluarga korban? Tentu, anak yang trauma biasanya menunjukkan perubahan perilaku, seperti sulit tidur, sering mimpi buruk, mudah marah, atau menarik diri dari pergaulan. Orang tua harus peka, jangan anggap anak akan lupa dengan sendirinya, karena trauma bisa membekas bertahun-tahun. Berarti intervensi psikologis sejak dini sangat penting ya Bu? Betul sekali. Konseling, terapi bermain atau play terapi, dan dukungan dari guru atau lingkungan terdekat bisa membantu memulihkan rasa aman anak. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang kita beralih ke Ibu Ica dari sisi hukum. Bagaimana kasus pembunuhan yang disertai kekerasan seksual ini seharusnya diproses? Hukuman apa yang ideal untuk pelaku? Baik, dari sisi hukum, kasus ini termasuk extraordinary crime. Pelaku dapat dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, atau minimal pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, ditambah pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait kekerasan seksual. Hukuman yang mungkin dijatuhkan bisa berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup, mengingat kekejaman perbuatan dan usia korban. Baik, banyak masyarakat yang meminta hukuman seberat-beratnya. Menurut Ibu, apakah hukuman berat itu cukup memberikan efek jerah? Hukuman berat penting sebagai efek jerah, tetapi lebih penting lagi penegakan hukum yang cepat, transparan, dan konsisten. Kita sering melihat kasus kekerasan pada anak berlarut-larut tanpa putusan. Baik, bagaimana dengan peran masyarakat? Apakah ada jalur hukum preventif sebelum kejadian terjadi? Ada, misalnya masyarakat bisa memanfaatkan hotline perlindungan anak, melapor ke pihak berwajib bila ada perilaku yang mencurigakan. Perlindungan anak harus berbasis komunitas juga, bukan hanya negara. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya saya beralih ke Ibu Viana sebagai aktivis perlindungan anak.
Bagaimana kita bisa mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan? Apa peran kita sebagai orang tua dan masyarakat? Baik, pertama, pendidikan anak tentang keselamatan diri itu sangat penting. Ajarkan anak untuk berani berkata tidak, menolak ajakan orang asing atau orang yang mereka kenal sekalipun jika diajak ke tempat sepi. Kedua, peran orang tua dan masyarakat harus bertingkatkan. Kita harus menjadi mata dan telinga bagi anak-anak di lingkungan kita. Jika melihat gerak-gerik mencurigakan, jangan ragu melapor. Baik, banyak orang tua merasa sudah menjaga anaknya, tapi tetap kecolongan. Apa yang seharusnya dilakukan secara rutin agar anak-anak kita lebih terlindungi? Komunikasi rutin sangat penting. Tanyakan pada anak setiap hari apa saja yang mereka alami. Bangun rasa percaya sehingga anak berani bercerita jika ada kejadian yang tidak nyaman. Baik, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? Pemerintah perlu memperkuat regulasi, memperbanyak fasilitas layanan pengaduan anak, serta memastikan pelaku kejahatan anak tidak bisa berkeliaran bebas. Sistem pengawasan pelaku redivis juga diperketat. Baik, luar biasa penjelasan yang sangat komprehensif dari ketiga narasumber kita. Kasus ini memang sudah sebuah tamparan keras bagi kita semua, bahwa ancaman bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekat. Ini pengingat kita agar selalu waspada dan peduli. Sebagai kesimpulan singkat, kesehatan mental harus diperhatikan. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Lia, Ibu Ica, dan Ibu Viana atas waktu dan pandangannya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Demikianlah suara keadilan siang ini. Mari kita doakan agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Saya Muhammad Rehan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tragedi ini hanya ulangi. Salah. Selamat saya. Pelaku dan korban. Ketawa lah yuk pemirsa. Berapa menit ya pemirsa? Kita sering melihat kasus kekerasan